warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, pada malam hari ini, kita masih diberikan limpahan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, Islam, ya, sehat, kesempatan, sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh upaya kita di dalam menghadiri majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh. Amin. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat nggih? Alhamdulillah. Apalagi ada kolaknya ini tambah sehat. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan kajian kitab Minhajul Qasidin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sementara Ihya Ulumuddinnya ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ringkasannya, Mukhtasar Ihya Ulumuddin ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang celaan terhadap dunia dan apa yang dimaksud dengan dunia yang dicela oleh para ulama itu adalah dunia dalam makna dani'ah, sesuatu yang remeh, sesuatu yang hina, atau sesuatu yang hanya digunakan untuk memenuhi hawa nafsu. Sementara ketika dunia ini kita jadikan sarana untuk memperoleh kehidupan akhirat yang baik, tentu ini sangat dianjurkan oleh agama kita Islam. Harta, kekayaan, dan kekuasaan tentu akan berbeda ketika ada di tangan orang fasik, orang zalim, dan ketika berada di tangan orang yang alim, orang yang baik. Ketika dunia ada dalam genggaman orang-orang yang soleh, yang baik, tentu dunia ini akan membawa manfaat yang sangat besar. Teman-teman sekalian, pada kajian ini coba kita akan membahas tentang hakikat bakhil atau hakikat pelit dan celaan terhadapnya. Kadang-kadang kecintaan kita yang berlebihan kepada harta,
terus kemudian kecenderungan kita untuk mengikuti hawa nafsu, ya, itu akan melahirkan sifat bakhil. Tes. Jadi kecintaan kita yang berlebihan, ya, kepada dunia dan segala pernak-perniknya, ya harta, ya wanita, ya kekuasaan, popularitas, termasuk juga ketika kita ini panjang angan-angan, ya. Nah, ini kadang-kadang menjadikan kita ini bakhil, pelit, ya, atau eman. Nah, ini yang menjadi salah satu bahasan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini atau Minhajul Qasidin. Nah, beberapa hadis, ya, yang bisa kita sampaikan mengawali pasal ini, ya. Dari Abu Sa'id, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, khoslatani la tajtami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluqi. Dua sifat yang tidak terkumpul pada diri seorang mukmin, yaitu kekikiran dan keburukan akhlak. Nah, maksudnya adalah seharusnya di dalam diri orang yang beriman itu tidak ada, ya, sifat kikir, ya, dan akhlak yang buruk. Atau dalam pemahaman yang terbalik adalah mestinya orang yang beriman itu, ya, atau orang yang mukmin itu memiliki sifat yang dermawan, ya, tidak kikir, dan memiliki akhlak yang baik. Nabi SAW juga bersabda, la yajtami'u syuhhu wal imanu fi qalbin abdin abadan. Kekikiran dan iman tidak akan terkumpul dalam hati seorang hamba selamanya. Jadi orang yang beriman, ya, mestinya tidak memiliki sifat kikir, karena iman dan kekikiran itu tidak bisa berkumpul dalam diri atau hati seorang hamba. Oleh sebab itu seringkali dijelaskan bahwa as-shadaqatu burhanul iman. Sedekah itu adalah tanda-tanda dari keimanan, burhan. Bukti dari keimanan itu sedekah. Artinya ya sedekah ya kedermawanan, ya. As-shadaqah itu sendiri itu berasal dari kata as-sidqu. As-sidqu itu adalah kejujuran. Sehingga as-shadaqah itu merupakan bentuk dari kejujuran keimanan seseorang. Artinya orang yang beriman itu, ya, mestinya dia adalah orang yang dermawan. Dia memiliki kasih sayang, ya. Dia mudah tersentuh melihat kesusahan orang lain. Nah, mestinya seperti itu, ya. Satu lagi, ya, hadis yang berbicara tentang kebakhilan adalah salasun muhlikatun, ya. 3 perkara yang membinasakan.
Satu, syuhun muta'un, kebakhilan yang ditaati. Kemudian hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga adalah wa'ijabul mar'i binafsihi, dan kekaguman atau ujub seseorang terhadap dirinya. Nah ini jadi kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman atau ujub terhadap dirinya sendiri, ini sesuatu atau perkara-perkara yang membinasakan. Jadi kita harus berusaha dan belajar untuk mengobati perkara-perkara ini. Teman-teman sekalian, kalau kita meneliti, berusaha meneliti atau introspeksi, mestinya kita bisa tahu kelemahan kita. Ada orang yang terhadap wanita itu dia tidak begitu terpengaruh, dia tidak begitu tergoda. Tapi kalau dengan uang, ini dia mudah tergoda. Ada orang yang tidak suka uang, tapi dia ini suka popularitas. Ada orang yang tidak suka wanita, tapi dia itu punya syahwat kekuasaan yang tinggi. Nah ini mestinya kita harus mampu untuk mengenali titik-titik lemah kita. Jadi meskipun ada Luna Maya 1000 itu dia tidak terpengaruh. Tapi kalau lihat amplop yang tebal, wah ini terpengaruh dia. Ada yang lihat amplop atau uang yang banyak itu tidak terpengaruh. Tapi kalau kekuasaan, popularitas, dia ambisi. Nah ini bisa kita kenali, bisa kita deteksi. Nah kalau kita menyadari bahwa kelemahan kita itu pada wanita, kita harus berusaha. Bagaimana supaya pandangan kita, pikiran kita, bayangan kita, atau kesukaan kita pada wanita itu kita kendalikan. Wis ngerti kelemahan wong wedok tapi seneng delok gambar porno. Nah, ini kan masalah Pak Sentot. Nah, mestinya harus kita hindari. Karena kita tahu titik lemah kita. Karena setan akan menggoda kita dari titik lemah itu. Setan akan menggoda kita dari titik lemah kita. Kalau kecintaan kita itu pada harta atau anak, demikian juga harus kita obati, kita kendalikan supaya titik lemah itu bisa kita tutupi. Termasuk juga terhadap sifat kebakhilan itu. Karena bakhil ini atau pelit ini bisa muncul, bisa tumbuh. Pertama karena cinta kepada hawa nafsu. Karena cinta kepada hawa nafsu, untuk mewujudkannya kita ini memerlukan harta. Mohon maaf bagi orang-orang yang fasik misalnya dia itu senang untuk melampiaskan hawa nafsu seksualnya misalnya. Dan untuk itu dia harus mengeluarkan biaya yang besar. Nah, karena dia membutuhkan biaya yang besar, maka dia akan berusaha mengumpulkan harta itu, kemudian ketika dia mengumpulkan sudah terkumpul, dia akan berat untuk mengeluarkan. Karena apa? Untuk memenuhi
hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya misalnya senang kemewahan, senang omah sing gede misalnya, mobil mewah yang banyak, ya ini juga akan cenderung dia akan memproteksi hartanya itu dari orang lain, ya, karena untuk membeli ini dan itu. Nah, ini contoh, ya, contoh. Nah, sehingga teman-teman sekalian, dalam buku yang lain itu di dalam Al-Qur'an, ya, ada dua sifat negatif jiwa manusia kepada harta dan kekuasaan. Jadi di dalam diri kita itu menurut Al-Qur'an ada dua sifat negatif, ya, terkait dengan harta dan kekuasaan. Yang satu apa? Sifat jiwa yang berhubungan dengan sebelum kita memiliki baik harta maupun kekuasaan, yang disebut dengan as-suh. Di dalam Al-Qur'an itu ada namanya as-suh. Jadi wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini sifat yang tidak baik yang ada pada diri manusia sebelum dia memiliki. Nah, menurut Ibnu Qayyim, as-suh ini, ya, kikir ini artinya adalah at-tama'u wal hirus atau wal hirsu, keserakahan dan kerakusan. Jadi karena ada sifat, ya, ingin, ya, tadi ingin kaya, ya, ingin memiliki sesuatu yang terkait dengan harta dan kuasa itu, maka dia itu akan memiliki sifat keserakahan dan kerakusan, at-tama' wal hirsu. Ya, serakah toma artinya ya ketika dia mencari kekayaan atau harta itu, dia tidak memperhatikan rambu-rambu agama, rambu-rambu aturan sosial. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada pemikiran atau ada pertimbangan ini halal atau haram, tidak ada. Yang penting aku oleh duit akeh, ya, aku sugih dan seterusnya. Ini at-tama'u wal hirsu, keserakahan dan kerakusan. Nah, ini ketika seseorang belum memiliki kekayaan, ya. Tapi kalau seseorang itu sudah kaya, nah ini juga dia akan melakukan proteksi terhadap kekayaannya, akan melindungi kekayaannya bagaimana supaya kekayaan yang dimiliki ini tidak berkurang, ya. Harta yang dimilikinya itu tetap bertambah terus, sehingga di dalam Al-Qur'an ada wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Jadi dua sifat negatif yang ada pada diri kita, diri manusia itu adalah ketika dia belum kaya, dia akan cenderung tamak dan serakah, ya. Tapi ketika sudah kaya, dia akan cenderung bakhil karena memproteksi, ya, karena melindungi hartanya supaya tidak berkurang. Nah, ini tentu teman-teman sekalian menjadi apa ya, introspeksi kita masing-masing, apakah sifat-sifat semacam ini ada pada diri kita. Nah, jadi ya istilahnya introspeksi lah, ya.
melihat atau muhasabah pada diri kita masing-masing. Nah, ada beberapa tip ya yang perlu kita pelajari, ya kita renungkan terkait dengan sikap ini. Karena sifat atau sikap ini biasanya ini kan muncul dari mindset, ya, cara berpikir. Ketika cara berpikir atau mindset kita itu benar, ya insya Allah akan melahirkan sifat atau sikap yang benar juga. Nah, pertama menurut saya, ya, dan menurut bacaan-bacaan yang saya baca, itu pertama mindset yang harus dirubah adalah bahwa apapun yang kita miliki, termasuk harta ini adalah titipan dari Allah. Kalau saat ini ya kita kemudian diberikan kemudahan rezeki, itu juga semata-mata karena kemurahan Allah kepada kita. Dengan mindset dan sikap ini, ya, ini insya Allah kita akan lebih mudah. Jadi kalau dulu saya mendengar Agim itu, kita ini ketika dititipi harta atau ketika kita melihat bahwa semua yang kita miliki titipan, itu sikapnya itu seperti tukang parkir. Tukang parkir itu meskipun dia dititipi mobil, apapun mobilnya ya, Fortuner, Pajero Sport atau Mercy, itu ketika diambil oleh yang memiliki, itu dia ya santai aja. Tidak pernah kemudian marah-marah, jangan diambil deh. Saya belum puas melihat misalnya Fortuner. Tapi kalau dari awal kita sudah menanamkan dalam pikiran kita atau mindset kita, loh ini kan milik saya. Untuk mendapatkan ini sulit. Saya harus bekerja, kadang-kadang lembur. Untuk mendapatkan ini, saya harus sekolah. SD, SMA, kuliah. Kemudian saya bekerja. Kok enak? Nah, bisa jadi begitu. Karena dari awal kita sudah menganggap bahwa harta itu adalah milik kita. Tapi kalau kita coba latih bahwa oh ini titipan ya. Ini semua karena kemurahan Allah. Karena titipan ketika Allah itu menghendaki agar bagian dari harta yang dititipkan itu diberikan orang lain ya, dalam bentuk zakat, sedekah, infak, mungkin akan lebih ringan. Ini titipan loh. Titipan satu ketika ada di tangan kita ya, kemudian bisa jadi pindah itu ya bisa jadi karena diminta untuk dipindahkan. Kalau dari awal kita menganggap itu milik kita, kadang-kadang jangankan untuk orang lain, untuk diri kita itu kadang-kadang kita tuh eman. Itu kita eman, ini satu. Termasuk saudara sekalian ketika misalnya dari harta itu kita ya infakkan, kita sedekahkan, kita buat membantu orang lain. Itu kalau kita atau cara berpikir kita bahwa itu ada titipan, ini kita tidak mudah ujub, tidak mudah menganggap diri kita ini dermawan, tidak. Alhamdulillah saya diberikan kemudahan rezeki oleh Allah sehingga bisa menyumbang. Gitu. Kan berbeda. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah sebagai perantara untuk membantu orang lain. Sebagai perantara untuk membangun masjid, membantu musola, jadi perantara aja. Semua atas pertolongan Allah.
Kan berbeda misalnya kalau kita itu menganggap, wah ini harta saya, kemudian saya berikan di masjid ini, kalau tidak saya sumbang, mungkin sampai hari ini belum selesai bangunnya, kan berbeda. Dia kalau tidak saya bantu, tidak mau sukses. Tapi wes sukses, lali ke aku. Nah, kan berbeda. Ini dari cara berpikir kita. Yang kedua, teman-teman sekalian, ketika Rasulullah SAW ya menyembelih domba, kemudian minta istrinya, ya, kalau tidak salah itu Aisyah, untuk membagi-bagikan daging dari domba yang disembelih itu. Setelah dibagikan, Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, mana daging-daging domba dari sembelihan kita? Kata Aisyah, semua sudah habis ya Rasulullah, tinggal sampilnya saja. Ya kata Rasulullah, oh enggak begitu Aisyah. Semua yang kamu bagikan, yang kita bagikan itu, semua itu masih ada. Justru yang sampil yang belum kita bagikan itu, belum tentu dia akan ada. Karena apa? Karena yang dibagikan itu ya akan tetap ada, menjadi simpanan pahala dia atau kita yang akan kita nikmati di akhirat. Tapi yang ada pada kita, yang sampil tadi, ya bisa jadi kita makan sendiri, kemudian ya menjadi kotoran. Nah ini juga cara berpikir. Termasuk cara berpikir bahwa harta kita ya dari pelajaran itu sebenarnya yang kita infakkan, yang kita keluarkan sebagai zakat tadi, yang kita buat menolong orang lain. Nah ini yang masih utuh. Tapi yang ada di tangan kita hari ini, saat ini belum tentu menjadi milik kita. Bisa jadi menjadi milik api kalau kebakaran, bisa jadi milik pencuri kalau dicuri orang, gitu kan. Kemudian bisa jadi kalau kita meninggal dia menjadi harta waris bagi anak-anak kita, bukan menjadi milik kita. Nah ini cara berpikir, mindset. Sehingga Imam Zainal Abidin, cucu dari Rasulullah, itu karena mindset tadi ya, kalau ada orang minta-minta yang datang itu boleh mengatakan marhaban biman hamal zadi ilal akhirah. Selamat datang ya orang-orang yang akan membawa bekalku menuju akhirat. Nah ini karena beliau sangat memahami bahwa yang dia berikan kepada orang tadi, yang minta tadi, nah ini menjadi bekal dia di akhirat. Ini kan tidak gampang ya kan. Ngomong tekon oma jalu atau sumpek kayak gitu. Nah, ini tidak marhaban. Karena dia memahami betul bahwa apa yang diberikan kepada orang yang meminta itu, ini akan menjadi bekal. Ini beberapa tip ya, beberapa resep yang mungkin bisa menjadikan kita ini ya sedikit demi sedikit, atau yang sudah memiliki jiwa kedermawanan yang tinggi, ya alhamdulillah. Kalau yang belum, yang berlatih, saya sendiri juga berlatih, nah ini bisa kita jadikan resep atau tip untuk latihan. Sehingga
pernah saya sampaikan tentang apa itu hati atau jiwa berkelimpahan. Ada jiwa atau hati berkelimpahan. Yang waktu itu saya ceritakan tentang Bill Gates ya, Bill Gates ya. Ketika ditanya ya, saat dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia itu ditanya, apakah masih ada orang yang lebih kaya dari Tuan atau dari Anda wahai Bill Gates. Nah, kemudian Bill Gates kan cerita itu ya tentang penjual koran yang menggratiskan kepada dia dan seterusnya. Nah, dia mengatakan dia ini yang lebih kaya karena dia punya jiwa berkelimpahan. Meskipun dia dalam kondisi miskin, tapi ketika melihat orang kesulitan, nah ini dia tetap membantu. Jadi waktu Bill Gates di bandara ya mau beli koran, nah, kemudian dia melihat ada anak kulit hitam, ya dia beli koran. Ketika dia mau membayar kan tidak punya recehan. Terus sama anak kulit hitam ini, mohon maaf Tuan, ini koran saya berikan ke Tuan secara gratis. Sampai 2 kali. Nah, ketika Bill Gates tanya, loh kenapa kamu gratiskan? Apakah kamu juga menggratiskan kepada orang lain? Oh iya, setiap pembeli yang kesulitan akan saya gratiskan. Kenapa kamu lakukan itu? Karena saya merasa bahagia ya, ketika bisa menolong orang lain. Nah ini salah satu contoh mental tadi, mental berkelimpahan. Tapi kan ada orang yang mungkin kaya tapi tidak punya mental berkelimpahan, tapi yang ada adalah mental yang serba kekurangan karena dia memiliki sifat tamak dan rakus. Kurang akeh terus duit triliunan ya kurang terus ya. Wonten Pak Parsi ya. Pak Parsi biasanya nge-share ya. Ini korupsi sakmene, sakmono, sakmene. Hal yang lain besok mau makan ini kesulitan. Nah ini berkelimpahan harta, tapi punya mental berkelimpahan. Nih, tadi ada 2. Yang ketiga ya gini kan sharing ya Bapak-Ibu sekalian. Belum tentu yang berkisah atau bercerita ya lebih dermawan ya. Latihan Mas Ento jawaban dan berjadikan ku angfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu itu ya. Jadi atau usikum wa iya ya kan seperti itu. Saya menasihati dengan dan diri saya sendiri kan seperti itu kalau seorang khotib atau seorang dai kan seperti itu. Ketiga itu panjang angan-angan. Nah ini juga pengaruh terhadap sifat kita atau sikap kita terhadap harta dan kekuasaan. Kalau angan-angan kita ini nanti kalau punya ini, punya itu, ya nanti kalau saya berumur ini dan seterusnya, ini juga mempengaruhi. Loh, anakku kan anakku nanti harus kuliah, habis kuliah harus cari pekerjaan harus nyarikan jodoh. Loh, saya kan harus punya tabungan yang banyak juga. Apalagi kalau kita berpikir anak 5 kudunya dia omah 5. Kan akhirnya akan cenderung untuk menumpuk. Nah, ini panjang angan-angan. Tapi kalau di samping kita ini juga memang dianjurkan untuk saving, menabung, ya, tetap masih memperhatikan hak-hak yang lain itu akan berbeda. Hak popo tak tabung, tapi setelah saya keluarkan
hak orang lain, kan begitu. Tapi kalau mikir iki kok tak tuarno, itu tak buat untuk perjuangan, nanti tabungan saya tidak berkembang kan begitu. Sehingga Rasulullah, orang-orang soleh itu cara berpikirnya atau mindsetnya terhadap usia itu hanya ya sehari ke depan, 2 hari ke depan, bahkan beberapa menit ke depan, bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Kalau kita berpikirnya kok 15 tahun ke depan saya harus begini ya kan, akhirnya ya memang harus punya uang yang banyak. Tapi kalau Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang besok kita makan? Kata Rasulullah, apakah kamu yakin besok masih hidup? Nah, misal seperti itu cara berpikir tentang usia. Jadi agar banyak orang yang berpikir, ya orang-orang soleh itu usia itu hanya ya 2 jam ke depan, sehingga idza asbahta fala tangtadzirul masa. Kalau kamu hidup di pagi hari, jangan menunggu siang hari. Artinya ya saat di pagi hari, karena kita masih diberikan oleh Allah hidup, umur, ya nyawa, ya ini gunakan sebaik-baiknya. Jangan kamu tunggu engkau airek siang hari, ketika di sore hari engkau sore, kalau sore engkau malam. Ya kalau nanti sore, nanti malam itu kita masih hidup. Nah ini cara berpikirnya orang-orang soleh. Ya tapi gitu itu kan tidak gampang ya. Tidak gampang. Ya mungkin kita juga sering dengar gitu, sering membaca ya. Ya tadi kadang-kadang memang melalaikan kesempatan ya. Kesehatan itu melalaikan. Mulanya meskipun kita ulang-ulang ini kadang-kadang pas dia eling laline ini lainnya. Tapi masalah dunia, masalah duit gak usah delik no. Tapi kalau masalah akhirat memang harus diulang-ulang. Nah, sekalian ada beberapa keutamaan ya mendahulukan orang lain di sini disebutkan. Misalnya di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 9, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Dan mereka mendahulukan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan. Nah, ini tentu sifat yang sangat baik ya. Tingkatan kedermawanan yang tinggi ketika kita ini justru mendahulukan orang lain pada saat yang sama sebenarnya kita ini butuh. Sebab itu ukhuwah Islamiyah ini kan sangat penting kan. Ukhuwah Islamiyah yang paling rendah itu tidak adanya suudzon di dalam diri orang yang beriman terhadap saudaranya. Tidak ada rasa ghil, ya. Tidak ada rasa tidak senang. Itu ukhuwah yang paling rendah. Sehingga ya dalam konsep ukhuwah itu, kalau kita itu melihat saudara kita melakukan kesalahan, ini kita harus mencari berbagai macam alasan supaya tidak ada suudzon. Diundang kok gak teko. Apa rek? Nanti jangan aku gak duwe, tak undang gak teko. Itu kan suudzon namanya. Tapi kan kita harus mencari alasan, mungkin dia sibuk. Tapi tingkatan ukhuwah yang tertinggi itu itsar. Itsar itu adalah mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Meskipun dirinya sendiri itu juga
membutuhkan. Sehingga di dalam surat Al-Hasyr ini ya, dalam waktu itu kejadian waktu hijrah ya, orang-orang Mekah ke Madinah itu orang-orang Madinah atau orang-orang Muhajirin bukan orang-orang Ansor ya, itu lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin, orang-orang yang hijrah. Meskipun sebenarnya orang-orang Ansor, orang-orang Madinah itu juga membutuhkan, tapi dia lebih memperhatikan orang-orang Mekah yang waktu itu hijrah ke Madinah. Sehingga disebutkan di sini wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh, dan mereka mendahulukan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan ya. Jadi memang pada waktu itu ya, kisah ini terkait dengan Abu Tolhah dan anak-anaknya, yaitu hanya memiliki makanan yang cukup untuk malam itu. Nah, tapi kan dari kaum Muhajirin ya, ini ada yang membutuhkan. Ini belnya iqamah atau adzan ya? Adzan ya. Ada yang membutuhkan, maka karena untuk menjamu orang-orang Muhajirin itu, mereka itu diundang ke rumahnya Abu Tolhah ya. Kemudian ketika mau makan itu lampunya dimatikan, sehingga ya Abu Tolhah dan keluarganya itu hanya menghadapi piring yang kosong, tapi tamu-tamunya ini dari orang-orang Muhajirin diberi piring dengan ada makanannya. Ini karena dia lebih mementingkan. Ini juga disebutkan di sini juga satu lagi, ini di dalam perang Yarmuk ya. Nah, ini ada Ikrimah bin Abu Jahal, ada Suhail bin Amr, ada Al-Haris bin Hisam, dan beberapa orang dari Bani Al-Mughirah gugur sebagai syahid. Dan sebelum wafat, seseorang mendatangi mereka hendak memberi minum saat mereka sedang sekarat. Ya. Mereka menolak minum sebelum saudaranya minum, sehingga mereka semuanya mati tanpa minum. Jadi misalnya ya, saya ini waktu perang Yarmuk itu karena kehausan ya, saya kemudian diberi minum. Tapi saya lihat ini Pak Mujiono dulu aku, tapi saya lihat Pak Mujiono juga katanya kehausan juga mau meninggal. Tak kayak Pak Mujiono, akhirnya saya mati kehausan. Tapi Pak Mujiono melihat Pak Parsi kok kehausan juga mau meninggal, gak mau dia minum. Dikaitkan Pak Parsi, akhirnya Pak Mujiono meninggal sampai mati kabeh. Itu luar biasanya para sahabat ketika menunjukkan sifat atau sikap isarnya tadi, mementingkan saudaranya ya daripada dirinya sendiri. Nah, ini di sini disebutkan juga seorang sahabat Rasulullah diberi kepala kambing. Dia berkata, saudaraku lebih membutuhkan. Nah, jadi muter ya. Pak Senton, karena Pak Wahyu, Pak Hartanto, Pak Gatot, Pak Sulika, terus ke Pak Agus, Pak Zuri, balik lagi ke Pak Senton. Nah, ini luar biasa deh. Ini salah satu ya, tapi ya ini terjadi di kalangan sahabat ya. Ini teman-teman sekalian, ya sifat-sifat atau sikap-sikap yang perlu kita pelajari, perlu kita latih ya, supaya ya mungkin ya tidak sampai pada tahapan isar ya, tapi ya minimal ya kedermawanan itu juga muncul, tumbuh, ada empati. Tapi kalau sampai tingkatan isar ya luar biasa ya. Dermawannya tingkat tinggi katanya Imam Ghazali kalau sampai seperti itu.
Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan kita diberikan ya hati yang lembut ya sehingga kita ini juga mudah tersentuh melihat kesulitan orang lain sehingga Allah juga memudahkan kita untuk atau memberikan peluang kita untuk bisa bergerak ya, menolong dan seterusnya. Kita mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.